Yang pertama, kita bulan September, bulan September sebetulnya kita Quantum Metal kita sudah terdaftar menjadi anggota di Bursa Berjangka dan Clearing Berjangka. Kita sudah resmi, cuma kan kita masih menunggu untuk soal untuk legalitas untuk terakhirnya dari Bapeti, karena kan masih menunggu dari pihak Bapeti untuk cek fisik ke kantor untuk buat audit final. Nah, makanya dalam bulan ini saya akan usahakan supaya misalkan selesai pada bulan ini. Mudah-mudahan ini juga akan jadikan satu berita yang baik buat semua teman-teman, karena kan ini banyak sudah tidak sabar untuk menanyakan, oh bagaimana untuk soal legalitas, sampai tanya ke CS kita, marketing kita, ada sampai teman-teman sampai tanya sampai ke mana. Yang saya dapat kabar sampai ke Bapeti lah, gitu. Jadi mohon teman-teman semua, mohon teman-teman semua bersabar, kita masih dalam proses, tapi prosesnya sudah masuk ke tahap terakhir. Tahap terakhir ini semoga teman-teman ini kan bisa bersabar. Nah, jadi di sini saya juga bisa menawarkan, jika ada teman mau lihat bagaimana itu seperti surat-surat atau dokumentasi ini menyatakan bahwa Quantum Metal sudah menjadi anggota di Bursa Berjangka atau Clearing Berjangka atau punya sertifikat apa, silakan kunjungi kita punya kantor. Kalau punya teman atau perwakilan di Jakarta, saya dengan senang hati, mitra-mitra kita bisa kunjungan kegiatan. Kenapa saya tidak terbuka secara online atau share dokumen-dokumen itu kepada kita punya mitra semua, konsultan seperti leader-leader yang besar seperti Pak Herman juga belum dapat info seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, karena kan apa yang saya ingin menyampaikan adalah apabila semua sudah lengkap, berarti kita sudah lengkap sampai kita sudah dapat surat persetujuan dari Bapeti dulu, saya baru terbuka semuanya. Tapi kalau masih ada yang mitra, teman, yang masih ingin coba lihat sendiri, saya dengan senang hati, saya menyambut bisa datang di Jakarta atau sesiapa yang mau menjadikan perwakilan, datang ke kantor, saya akan face to face, terbuka. Tapi kita tidak mengizinkan ambil foto dulu ya. Karena kan maksudnya begini, maksud saya seperti kita menyiapkan masakan. Kalau masakan kita masih dimasak, kan belum kita matang. Kalau kita disidangkan kan orang makan juga kurang enak, betul nggak? Tapi makanya yang saya mau menyampaikan adalah apabila masakan itu sudah matang semuanya, kita sidangkan. Tapi ada yang pengennya mencobakan rasanya dulu, mau tahu apakah ini prosesnya betul, real. Kita bisa menyambut kalian datang ke kantor untuk pertemuan, untuk lihat dokumentasi yang asli. Saya tunjukin sertifikat, surat rekomendasi, semua itu. Tapi secara online atau secara kirim untuk dokumennya sebelumnya belum bisa dulu. Mohon dipertimbangkan untuk ketidaknyamanan untuk segala ini dulu ya. Selain itu soal kita punya update, kalau di Quantum Metal, kalau di Malaysia, kita 2 minggu yang lalu kita sudah launch kita punya QM Farmasi apotek. Kita sudah mentambahin kita punya bidang. Di Malaysia kita sudah ada toko apotek QM Farmasi, dan dalam bulan ini kita juga akan meluncurkan QM Jewelry, toko emas Quantum Metal di Malaysia. Ini yang update-update yang di Malaysia. Jadi buat member-member Quantum Metal, jika mau datang untuk ke toko-toko yang bisnis yang lain kita ada seperti toko emas atau untuk apoteknya,
mereka bisa pakai untuk GSA, untuk convert GCA untuk buat belanja, untuk mengambil fasilitas di sana. Oke, ini adalah satu. Nah, tidak memungkini, mungkin konsep itu bisnisnya kita akan pindah ke tahun melaksanakan di Indonesia. Tapi itu mungkin akan jatuh ke tahun depan. Tidak secepatnya lah. Tidak mungkin Indonesia langsung kita akan membuka toko emas seperti itu. Oke, tapi kita akan jatuhkan ke rencana kita tahun 2024 di Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya juga ada beberapa hal yang kita juga saya dapat banyak feedback soal kita punya prosedur, SOP segala itu kan dari mitra-mitra kita. Oke, kemarin juga saya ada pertimbangan dan diskusi dengan manajemen pusat soal di Indonesia ini kan kita pengen melengkapkan prosedur-prosedurnya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu sebulan 2 bulan ini ya kita punya sistem juga akan ada implementasi atau upgrade. Nah, selanjutnya, ini akan jadikan satu kabar baik kepada teman-teman kita semua. Oke, selain itu ada juga banyak yang tidak sabar. Oke, tidak sabar karena kan ke belakang ini kan teman-teman pada tahu harga emas lagi murah ya. Jadi pada pengen, oh bagaimana kita pengen beli emas nih. Karena kan katakan ada produk baru mau diluncurkan namanya GAE 15 kali. Pada banyak sudah tidak sabar menanyakan perihal begini. Oke, nah soal untuk peluncuran produk yang baru GAE 15 kali ini masih kita menunggu pemberitahuan resmi dari pusat. Karena ini masih produknya kita sudah ada, oke, cuma kita belum meluncurkan terlebih dahulu karena masih ada sedikit soal untuk teknisi di platform kita, sistem kita. Oke, ini mudah-mudahan ini juga akan dalam waktu yang singkat ini, mungkin seminggu atau 2 minggu ini, apabila kita sudah menyelesaikan masalahnya, oke, nanti ada pengumuman resmi kepada member-member kita dan mitra-mitra kita. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya ini adalah beberapa update yang soal dari bulan September yang kita akan update kepada mitra-mitra semua. Nah, untuk kesempatan ini kan saya juga pengen mendengar suara. Oke, mungkin ada feedback dari uh, kita punya konsultan, mitra-mitra kita, apalagi leader-leader besar, mungkin ada apa yang uh, keluhan atau ada apa yang pengen didiskusikan adalah tujuan meeting ini ya kita adalah sosialisasi lah. Nah, saya juga pengen dengar ada apa feedback dari teman-teman mitra kita. Ya silakan kalau mau boleh buka mic. Ya Pak, Ya Pak. malam Pak William. Malam. Pak, yang sebenarnya yang ini mumpung harga emas lagi ya bukan rendah sih, bukan lagi di bawah. Kalau sudah ada GA15 kan lebih cantik Pak. Itu aja Pak. Oke, itu satu juga eh, memang kalau untuk GAE yang 15 kali itu ya saya juga kasih eh, info update lah, oke? Nah, kalau untuk GAE 15 kali, oke, yang saya dapat infonya adalah banyak orang teman-teman takut, oh, GAE 10 itu kan pembelian $2.500 per unit, oke? Bayarnya 250 sama manajemen fee-nya, oke? Nah, kalau bagaimana untuk GAE 15 kali ini? Apakah akan lebih mahal? Oke, tenang. Oke, ini tidak. Jadi untuk modalnya juga sama $250 aja. Oke, tapi pembelian emasnya bukan 2.500 lagi, lebih banyak lagi. Jadi kan 3.500. Sebentar ya. Betul.
3.750. Oke. 3.750. Jadi pembelian emas lebih banyak. Itu kenapa banyak yang mitra-mitra kita yang nanya pakai mana produknya belum peluncuran. Oke, saya juga tidak sabar karena saya juga pengen bisa beli unitnya juga. Oke, tapi yang saya bisa memberitahu, ya ini kita masih harus tunggu. Oke, kedua untuk produknya GAE 15 kali ini, oke, satu kabar yang baik. Nah, pasti menyenangkan kepada semua orang adalah spreadnya lebih rendah lagi. Jadi kan kita tahu, kita quantum meter punya produk adanya markup spreadnya dari GSA 7%. 5 kali, GAE 5 kali kan 4%, GAE 10 kali kan 3%. Nah, GAE 15 kali ini spreadnya hanya 2%. Nah, 2% aja. Jadi ini adalah jadikan satu yang berita yang begitu menggembirakan sekali kepada semua orang. Selain itu kita bisa beli emas dengan modalnya tidak perlu modal yang besar, tapak emasnya sampai 3.750 dengan spreadnya hanya 2%, lebih murah daripada yang 10 kali. Itulah berita yang begitu gembira sekali kepada teman-teman semua. Oke. Nah, untuk manajemen fee tetap sama, tidak ada perubahan. Itu 3,5%, 3,5% per annum. Tapi ada satu berita juga kemungkinan masuk ke tahun depan lah. Ini mungkin kita akan menkurangkan manajemen fee-nya. Ini yang berita yang saya dapat. Tapi ini kan belum resmi punya. Mudah-mudahan itu memberikan satu dari company perusahaan memberikan feedback, okay, kepada member-member kita atau mitra-mitra kita kerana sudah mendukung kita selama ini. Jadi kita akan mengkurangkan itu manajemen fee-nya. Ini adalah komitmen dari Datuk Lim kepada kita semua punya mitra. Beliau juga ada niat pengen nanti kita sudah berkembang, dia akan mengkurangkan untuk manajemen fee-nya. Jadi fee-nya lebih murah nanti akan jatuhnya. Oke, ini adalah dalam rencana perusahaan kita. Oke, jadi ada apa pertanyaan? Selamat malam Pak William. Ya, silakan Pak Yoyo. Ya, Pak William, saya ini masalah lain dengan yang sudah dibicarakan Pak William dan itu sudah menjawab dari keinginan tahu kita untuk perkembangannya quantum metal. Salah satu sudah terdaftarnya di bursa berjangka, itu suatu hal yang menggembirakan. Di luar itu, saya sebagai dealer di Semarang, saya punya program yang setiap hari itu mendata member-member yang belanja emas atau di GSA yang kemudian di GCA-kan. Dan nama itu untuk gramnya kita isi supaya kita punya target untuk jadi 1 kilo. 1 kilo dalam mungkin berapa, 3 tahun atau apa matlamatnya Pak Puan Aida kan 1 kilo 27 bulan. Tapi kita ngomong 1 kilo dalam 3 tahun. Tetapi yang terakhir ini dalam masa kira-kira sekitar 7 hari atau 2 mingguan itu di float account nama-nama dari mereka yang belanja itu sudah dihapuskan, tinggal kode saja. Itu sangat menyulitkan bagi saya untuk mendata itu. Alasannya saya pernah tanyakan ke Yohana atau ke Nurul, dia ngomong katanya itu kode etik untuk akun masing-masing supaya tidak diketahui, seperti perbankan. Maaf, saya kalau perbankan memang mungkin ya karena dia adalah akun pribadi yang tidak ada kaitannya dengan leader atau istilahnya orang-orang yang mengajak dia. Sedangkan kita punya tanggung jawab untuk mensupport mereka untuk supaya mereka bisa mempunyai simpanan jauh lebih banyak dengan semangat yang kita berikan.
Kira-kira untuk nama-namanya itu bisa dimohonkan kembali untuk dihadirkan nggak tuh Pak, dengan alasan yang saya omongkan, dengan adanya istilahnya arahan leader itu mereka akan belanja lebih banyak. Itu saja. Terima kasih Pak William. Oke, oke, saya paham untuk penyampaian dari Pak Yoyo. Oke, soal untuk floating account ini juga satu yang update untuk di sini sudah diingatin sama Pak Yoyo. Oke, nah floating account kita sempat implement waktu sebelumnya kan komisi-komisi untuk dealer atau konsultan semua kan itu masuk ke uh, yang sebelumnya yang sekarang jadikan floating account. Oke. Nah, kemarin kenapa ada terjadi uh, semua data yang tampil di floating account dulu kan ada tampil dengan nama, oke. Sekarang sudah tidak ada tampil dengan nama. Oke. Karena dari pusat kita terima. Karena saya tertanya ke pusat kenapa ada perubahan seperti ini. Nah, feedbacknya adalah karena kita dapat terima banyak uh, komplain dari customer bahwa mereka terdapat ada orang upline-nya yang hubungin mereka. Jadi kan karena kan yang masuk di sana kan komisi kan semua kan bisa lihat, dan komisi yang dapat banyak berarti itu orang customer, ada orang pemberian besar. Nah, jadi kan di situ muncullah ada orang tidak suka, tidak mau terganggu, karena kan ketahuan privasinya bahwa oh kenapa ada bukan dari upline tapi upline punya upline saya hubungin saya. Oke, jadi kan kebijaksanaan dari pusat perusahaan jadi adalah kita menutupin untuk nama untuk terlihat, tapi yang kode untuk siapa yang transaksi seperti uh, user code. Setiap member kan dia punya user kodenya. Nah, itu yang tampilkan. Nah, tapi keluhan yang kita bahas bagaimana bisa menghindari adalah bagaimana untuk memonitoring bahwa kita punya perkembangan. Oke. Ini kalau untuk direct customer kita, direct orang kita. Oke, yang bisa terlihat di konsultan akses sana. Oke, kita hanya bisa melihat pembeliannya, yang orang yang direct kita. Tapi kalau yang indirect, maksudnya di bawah punya orang lagi, kita nggak bisa lihat lagi. Oke, kita hanya bisa lihat transaksi yang secara langsung sama kita. So, menurut saya ini kan fair enough untuk adil lah untuk semua orang. Jadi, kalau untuk buat yang upline atau upline lagi, dia nggak bisa lihat dengan indirect punya membernya, penjualannya berapa. Tapi dengan direct hanya bisa terlihat, itu masih bisa. Oke. Saya lihat ada di chatting. Oke, ada yang menanya soal untuk GCA-nya ya. GCA sebelum dapat dananya. Biasa kan proses kita 1 sampai 5 hari waktu kerja. Oke, jika ada yang keterlambatan, bisa hubungin kita, CS kita langsung biar kita bisa cek apakah ada rejected mungkin dari pihak bank karena apa mungkin dia ada salah data bank atau gimana. Ini kita akan bisa follow up untuk seperti ini. Oke. Yang tadi kan ada untuk pembelian GIA 5 kali dan 10 kali. Oke, GIA 15 kali itu kan beda produknya. Oke, itu tambahan produk. Jadi tidak ada bilang yang 5 kali atau 10 kali itu bisa upgrade. Jadi kalau mau itu harus pembelian ulang yang baru. Oke, seperti itu. Oke, mungkin Pak Herman ada apa yang bisa untuk menyampaikan atau dipertanyakan? Siap. Pak William, saya mau tanya,
Oke, silakan. silakan. Hmm. Oke, Pak William. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini karena GAE 15 sudah hampir di launching ya. Kira-kira udah ada ini nggak gambaran hitung-hitungannya untuk karir nanti? Terus 3E10 kan 30 unit untuk naik dari introducer ke dealer gitu ya. Nah, GAE 15 gimana? Terus pertanyaan kedua, kita boleh pakai logo QM nggak untuk di lapangan misalnya? Misalnya kita bikin apa di baju, kita pakai baju QM gitu. Boleh nggak? Cuman dua itu aja Pak William. Terima kasih. Oh, oke, oke. Yang pertama dulu, untuk persyaratan yang jadikan dealer seperti itu ya. Nah, untuk GIA 15 kali, nah ini akan jatuhkan berapa unit. Menurut kita kan sebelumnya masih sama, untuk marketing plan tidak ada perubahan. Untuk mau menjadikan dealer, pemberian berapa unit, itu tetapnya sama. Karena kan nilainya tetap sama. Seperti saya bilang, GIA 10 kali itu kan modalnya 250. Oke. GIA 15 kali juga sama. Oke, tidak ada pengaruh. Nah, nanti akan kita tambahin di persyaratannya adalah tetap perhitungan untuk qualified jadikan dealer. Nah, itu tetap 7.500 itu terhitung dari pembelian GIA 10 kali dan GIA 15 kali seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Sultan adalah pemakaian untuk logonya untuk buat tim masing-masing. Oke. Buat sampai sementara ini kita tidak menyarankan dahulu. Oke. Tapi kalau tim masing-masing sudah punya logo mau dipakai untuk seperti tim masing-masing itu bisa. Karena kan begini, kalau mau cuma pakai logo QM aja tidak boleh. Kalau misalkan ada timnya punya logo atau gimana, oke, mungkin ada seperti kolaborasi seperti itu. Jadi bawahnya nama bukan hanya cuma QM seperti itu. Mau buat seperti merchandising, kaos seperti itu. Tapi alangkah baik adalah seperti ini. Saranan saya, kemungkinan kita ke depan juga akan mengeluarkan merchandise, mungkin kaos apa yang tadi perusahaan yang akan mengeluarkan. Tapi kalau tim masing-masing, oke, mau buat seperti itu, nanti bisa hubungin kita punya marketing dulu dengan konsepnya mau buat apa, oke, mau buat seperti apa, biar kita ada persefahaman. Jangannya langsung dibuat seperti itu, tapi bisa diskusi sama kita, rencana Bapak dari tim yang mana pengen dibuat seperti ini, mau buat stiker, mau buat logo, atau mau buat banner, atau mau buat iklan bagaimana. Nah, bisa diskusi sama kita dahulu. Nah, kita lihat dengan cara yang diinginkan. Nah, kalau kita diperbolehkan, ya silakan. Kalau mungkin tidak dibolehkan, mungkin kita cari solusi yang lain. Bagaimana untuk mau membuat publisnya ke lapangan seperti itu. Kita welcome, saya welcome juga kepada semua mitra, misalkan ada ide apa yang pengen buat pemasaran, mau buat untuk merchandise sendiri, ya kan? Ya, saya dengan senang hati untuk ajak diskusi, nah bagaimananya. Yang penting, biar kita dari pihak perusahaan, pihak manajemen, kita tahu apa yang rencana yang dari tim-tim leader-leader masing, ya pengen dibuat seperti iklan, seperti apa, ya, nanti keputusannya bagaimana nanti setelah diskusi itu. Oke? Oke, Pak William. Oke, Pak William, saya tanya Pak William. Bisa, silakan. Ya, saya ada 3 pertanyaan. Mhm. Yang pertama tentang Bapak Peti tadi. Kira-kira paling cepat sudah punya gambaran kalau tadi sudah masuk proses terakhir, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya konsultan baru. Saya ikut untuk ujian kursus itu, Pak, 2 kali. Sudah selesai ikut JEP Indonesia, sudah lulus, sudah dapat sertifikat, tapi kemudian oleh QM pusat, saya disarankan untuk ikut lagi, untuk mengambil paket kursus Malaysia. Saya ikuti juga, saya dapat lagi sertifikat dari Malaysianya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, nama di sertifikat itu menggunakan username, ataukah memang demikian? Apakah boleh diajukan pakai nama sesuai sama ID? Jadi itu kan username yang saya miliki. Itu dulu Pak William, salam kenal juga, ini hari pertama saya ikut Zoom. Terima kasih. Oke, baik. Satu persatu saya menjawabkan pertanyaan dari Bapak. Oke, soal untuk properti ya, lebih detail lagi tahapannya gimana, oke? Kalau untuk properti kita memang sudah pertama kita sudah jadi anggota yang di bursa berjangka, clearing berjangka. Itu kenapa? Supaya kita mendapatkan surat rekomendasi dari bursa dan clearing untuk masukin ke properti. Oke. Nah, properti sana kita sudah melengkapi semua persyaratannya. Oke. Sekarang masih dalam proses verifikasi dokumentasi. Oke, kemarin saya juga ada pertemuan 2 kali sama pihak properti untuk koreksi beberapa dokumentasi, dan sekarang adalah tahap tunggu dari pihak properti untuk cek fisik. Karena sebelum itu cek fisik, mereka nggak harus cek fisik dulu, baru bisa mereka mengeluarkan surat persetujuannya. Jadi cek fisik nanti juga dibawa sama tim dari properti, tim audit IT-nya, audit sistemnya, tim yang dari audit legalnya, semua itu nanti akan ke kantor kita. Mereka akan cek semua transaksi yang ada di Quantum Metal akan tampil di bursa sesuai dengan regulasinya. Oke, dan cek fisik emasnya yang kita ada ditaruh di depository, oke, dan transaksinya ada. Jadi kenapa ada bursa berjangka sama clearing berjangka? Itu berfungsi adalah bahwa kita digital transaksi sesuai dengan ada physical emas kita ada di situ. Jadi saya tetap hampir setiap hari saya update follow up soal untuk pemprosesannya. Yang tunggu aja kalau dari properti sudah datang cek fisik ke kantor kita, setelah itu dalam seminggu 2 minggu itu kan mereka akan turun surat persetujuannya. Ini yang saya tanya dari feedback dari pihak properti. Cuma sekarang saya lagi tunggu jadwalnya karena dari pihak properti mereka sedang sibuk untuk soal kripto punya legalitas perizinannya yang baru meluncurkan 2 bulan yang lalu ya. Kita kalau ada lihat berita, nah padahal kita sudah memohonkan minta permohonan untuk dijadwalkan untuk cek fisik buat dari properti. Insya Allah nanti mudah-mudahan besok saya tetap dapat kabar yang bagus dari pihak properti. Insya Allah. Oke. Nah, soal untuk GEP yang training, semua yang mau jadikan dealer itu kan wajib untuk ikut trainingnya. Oke. Tapi yang dari Bapak disarankan ikut 2 kali training itu not make sense. Tapi nanti saya akan cross check sama mereka. Karena kalau sudah sekali sudah lulus ya sudah beres. Tapi yang memastikan adalah waktu pendaftaran GEP trainingnya, tolong memastikan pakai nama aslinya. Seperti kalau kita mau ambil sertifikat, lebih bagus kita pakai sesuai dengan nama yang KTP. Karena kan account yang kita daftar di QM, kita kan pakai KTP, betul nggak? Betul. Sesuai dengan nama itu. Oke? Nah, nanti sertifikat itu dicetak juga sesuai namanya, KTP. Email juga kita harus sesuai dengan email yang kita daftar di QM. Nanti di GEP juga sama emailnya. Kita akan buat verifikasi. Tapi mereka I think ada salah. Mungkin ini beda department divisinya ya. Nanti saya cek. Biasanya sudah 1 kali sudah ambil penilaian trainingnya, tidak perlu ambil sampai 2 kali lagi. Oke. Nah, saya juga pengen di sini mengucapkan mohon maaf buat kepada teman-teman semua yang masih menunggu bahasa Indonesia itu untuk trainingnya. Sebetulnya kan kita punya material untuk bahasa Indonesia punya training sudah ada. Cuma dari QMCU sana kan belum selesai masukin ke trainingnya. Karena kan untuk training yang Bapak mungkin ikut yang bahasa Inggris, bahasa yang Malaysia itu kan sebenarnya sudah ada bahasa Indonesia, cuma kan belum. Oh itu saya lihat beli sertifikat 2 lagi. Oke.
Nah, tapi mudah-mudahan dalam waktu sebulan, 2 bulan lagi ya, mungkin sebulan ini lah, sebulan ini QMCU punya trainingnya untuk bahasa Indonesia nanti sudah ada. Oke, ini saya sedang follow up juga, Iya. karena kan itu bukan yang saya uploadkan untuk training ini, karena training ini udah jatuhkan ke divisi QMCU untuk Iya, khusus iya, yang buat iya. training seperti itu. Iya. Oke. Jadi saya menggunakan nama sesuai KTP dan di sana memang diminta toh username atau untuk user code ya. Ya saya masukkan user code, tapi dua-duanya muncul pakai nama user code. Dan nama user code kemudian saya tanyakan ini supaya tidak menjadi hambatan buat teman-teman yang baru yang akan menjadi dealer, kan pasti banyak nanti dealer harus mengulangi seperti saya 2 kali seperti ini. Itu aja. Jadi kan kasihan mereka. Saya sih kebetulan ada waktu saja. Ada waktu. Dua-duanya pakai bahasa Inggris, Pak William, Mr. William. Dua-duanya pakai Oh, bahasa Inggris. JP Indonesia pun pakai bahasa Inggris tesnya. Bahasa oh, Inggris. oke. Bahasa Inggris. Jadi sama, itu bahannya sama. Bahan ujiannya sama. Bahan ujiannya sama. Makanya saya pikir saya tanyakan sama admin QM pusat, Indonesia. Mereka nyarankan Pak Satria harus ikut lagi, harus ambil Tapi bayarnya 1 kali, Pak. Tidak bayar 2 kali, bayar 1 kali. Bayar 1 kali. Bukti yang saya pakai untuk tes di Indonesia dipakai lagi untuk tes di Malaysianya. Jadi bayar hanya 1 kali. Bayar Oh, satu oke, Pak kali. Satria, paham. boleh saya bantu informasi, Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak Herman. Salam kenal Jadi juga. kemunculan username di sertifikat itu Bapak bisa edit. Bapak masuk lagi di website QMCU, Bapak login, Bapak klik profile. Di profile itu ada setting ya, Pak. Nah, di situ Oke. Bapak edit display name-nya, Pak. Oh, ya. Thank you, Ya, Pak. Thank you. di Makasih. situ Nanti saya Bapak coba, Pak. edit. Ya, nanti Ya. sertifikatnya akan berubah nama kita, bukan nama username. Oke. Oke. Terima kasih, terima kasih. Terima Ya, kasih, Pak Herman. Terima kasih. itu yang pertama, jadi bisa diedit langsung. Yang kedua, masalah 2 kali ujian ini juga saya butuh konfirmasi juga sama Pak William. Karena ini ada kejadian juga sama member lain selain Pak Satria. Karena di menu itu kan orang Indonesia tentu logikanya mereka klik GEP-nya Indonesia ya. Ya, betul. Kemudian Sesuai saran leader juga, Pak, itu. ya, nah Pak Satria di websitenya udah dijadikan dealer konsultan belum? Sudah, Sudah kan? Nah, itu sudah. artinya sudah selesai sebenarnya permasalahan ini, Betul, ya kan? betul. Cuman mungkin Pak William minta konfirmasi sama CS-nya. Karena dari tim saya justru CS-nya yang menyuruh untuk ulang ujian. Ah, Saya bilang juga tidak make sense, tidak masuk akal. Kecuali Pak Satria belum di-approve sebagai dealer. ya. Nah, ini tim saya juga sudah di-approve dealer kok disuruh ujian lagi gitu loh, Pak. Karena sudah upload, saya rasa ya ada miskomunikasi aja dari CS sehingga meminta kita untuk ujian lagi sementara dari pusat sudah meng-approve kita jadi dealer. Harusnya nggak perlu lagi ujian 2 kali. Mhm. Nah, Oke, ini betul. Kalau ini keluhan ini nanti saya akan dibawa untuk diskusi sama tim yang berkaitan. Soalnya tim CS kita ya yang tim CS untuk QM. Tapi untuk yang QMCU itu timnya tim yang pelayanan. Mungkin pada saat yang dihubungi dengan tim CS kita, mereka ada feedback kepada tim QMCU. Jadi tim QMCU kan menyarankan seperti ini, mereka cuma forward aja, diarahin buat seperti ini. Tapi besok saya akan coba diskusi perihal ini. Karena kan nggak mungkin akan diminta 2 kali. Walaupun sudah bayar 1 kali aja, tapi diminta buat ujian 2 kali seperti itu. Dan nanti saya akan mencari tahu apa ada kendala di mana dari sistem mereka untuk memverifikasi, untuk penilaian segala itu. Oke? Baik, terima kasih Pak William, terima kasih Pak Herman, terima kasih. sama ya Pak. Pak William mungkin saya tambahkan dikit. Sebenarnya kalau ada kebingungan mereka dalam verifikasi, pasti mereka tidak approve jadi dealer, Pak. Ini di website sudah di-approve jadi dealer, tetapi CS di Indonesia masih menelepon member untuk suruh ulang ujian. Sehingga membingungkan.
Nah, kalau tim saya bilang nggak perlu ujian toh udah dijadikan dealer, ya kan? Cuma dia bingung karena dapat WA beberapa kali disuruh ujian gitu loh, Pak. Disuruh ujian Oh, ulang gitu. Jadi saya rasa ini hanya ada miskomunikasi aja dalam pemahamannya. Oke. Untuk pria ini mungkin bisa kalau ada keluhan seperti itu feedbacknya ya, mungkin bisa forward aja dengan siapa customer service-nya, oke, yang dihubungin. Coba nanti screenshotnya kirim ke Pak Herman, lewat Pak Herman nanti kirim ke saya. Biar nanti Ya, saya cari tahu siap. siapa yang menghandle kendara atau hal-hal yang seperti ini. Ya, nanti saya chat aja, Pak. Oke, sip. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Masih panjang waktu kita. Herman, saya boleh tanya lagi, Pak? Silakan, Pak Yo. Oke, Pak Herman, terutama untuk Pak William, itu untuk kita setelah memberikan referral, mereka mulai mengisikan data pribadi. Sebelum memasukkan ke data pribadi, kan ada pilihan language-nya. Language-nya itu bahasa Indonesia tetap belum ada, padahal di member di Indonesia kan sudah cukup banyak. Boleh nggak diusulkan untuk dibuatkan bahasa Indonesianya? Itu saja, terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Oke. William. Nah, ini permintaan yang bagus sekali. Nah, sebetulnya untuk sistem punya language, oke, bahasa Indonesia sebenarnya saya sudah siapkan ada setengah tahun lebih untuk sistem website yang translate jadikan bahasa Indonesia, oke. Cuma di pihak kita punya tim IT pusatnya, oke, mereka sedang ada banyak untuk mau implementasi sistem yang seperti yang produk yang JI 15 kali lah, sama juga di Malaysia mau meluncurkan link dengan merchant-merchant yang seperti QM Jewelry, toko emas QM seperti itu. Jadi mereka belum sempat untuk men-upkan tambahin untuk bahasa Indonesia di sistem kita. Sebenarnya sudah ada, cuma mereka belum. Tapi ini saya percaya, saya juga sekalian terbuka lah. Pasti banyak teman-teman juga ada banyak menghadapi keluhan, oke, soal untuk sistem kita, oke. Saya dapat banyak feedback juga dari teman-teman semua ya, oke. Kenapa itu kita punya sistem seperti pertama tadi kan bahasa Indonesia belum ada. Kedua seperti sistem pembayarannya, sistem mau pembelian emas itu masih kurang efektif, oke, masih kurang efektif seperti itu, oke, karena kan mau pilih seperti Peter Pay yang kita pakai ya di Indonesia itu kan, kenapa bank yang tersedia kan masih bukan begitu banyak. Ini salah satu keluhan. Ketiga, untuk yang sistem juga, soal sistem kita yang banyak dibilang pendaftarannya, oke, KYC-nya kenapa terjadi kan banyak ditolak, mau diajukan 2 sampai 3 kali baru KYC-nya diterima seperti itu, oke. Ini sebetulnya kan internal kita sedang upgrade seperti itu. Kita sudah tahu permintaannya dan permasalahannya di mana, oke. Dan untuk keluhannya sudah saya sampaikan ke founder kita, Dato' Lim, seminggu yang lalu. Kita sampai diskusi sedetailnya dan beliau juga akan turun tangan untuk memonitoring. Beliau akan monitoring untuk perkembangan update sama upgrade soal untuk sistem kita. Makanya banyak yang keluhan seperti, kalau sudah pendaftaran, waktu login untuk mengisi profil pribadi seperti itu kan, nah ada yang ditanda merah untuk wajib diisi, oke, ada yang tidak ditanda wajib untuk diisi seperti itu. Nah itu menjadikan kebingungan orang nih, oke. Nah diisi merah tapi yang tidak diwajibkan tidak diisi. Ternyata sampai ke CS sana kan ditolak karena kan ya juga harus diisi. Nah ini kita akan pembetulan, ulang dan kita akan setting ulang untuk seperti itu sesuai dengan SOP customer service yang kita mau, oke.
tim IT kita akan synchronize, jadi kan dengan sesuai dengan SOP customer service kita. Oke, ini kita akan buat implement, dan ke depan juga kita akan upgrade soal untuk KYC akan jadikan eKYC. Nah, saya berharap ini kan bisa implementasi sebelum akhir tahun ini kita sudah masuk ke eKYC. Oke, eKYC kita akan implement sesuai dengan regulasi. Oke, kedua kita akan implement untuk payment gateway kita. Kita akan upgrade payment gateway kita. Oke, jadi kan lebih gampang untuk transaksinya. Kemarin saya dapat beberapa banyak juga keluhannya. Katanya sudah dapat kode withdraw account, tapi kode withdraw account pas udah mau melakukan transaksi, ternyata muncul gagal, tidak bisa melakukan transaksi seperti itu. Oke, nah hal-hal yang seperti ini, nah kita sudah terima dan kita akan bertindak lanjut untuk mengupgrade-nya, untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Ya Pak William, menjelang ada pertanyaan dari tim lain. Perkiraan host to host itu agar bisa transaksi itu langsung masuk GCA-nya, Pak William bisa perkirakan atau diprioritaskankah Pak? Karena seperti pertanyaan tadi, ada yang bilang GCA-nya belum masuk, padahal sebenarnya itu hitung hari kerja baru 1 hari atau 2 hari ya. Cuma karena kemarin ini, apabila kita GCA pagi hari jam 7 atau sebelum jam 7, itu sorenya udah masuk Pak. Jadi teman-teman beranggapan harus seperti itu setiap hari. Nah, begitu nggak masuk di hari yang sama, mereka jadi was-was. Menjadi khawatir gitu loh Pak. Jadi ya mungkin karena ketidaktahuan dengan peraturan ya. Jadi kalau bisa memang kita segerakan host to host, sehingga dalam hitungan beberapa menit udah masuk ke rekening kembali. Jadi itu akan sangat membantu untuk meningkatkan trust ya Pak. Mungkin Pak William boleh usulkan agar itu bisa Betul. diprioritas. Sebenarnya ini sudah dalam rencana kita dan juga target kita. Target kita mau buat sampai itu GCA itu tidak perlu tunggu sampai berjam-jam atau berhari-hari. Dalam target kita berharap GCA ini bisa memberikan kepada member kita apabila mereka melakukan GSA convert ke GCA, itu bisa berhasil itu dalam hitungan menit. Itu adalah tujuan yang kita mau mencapai. Tapi untuk mencapai tujuan begini, ya memang itu juga harus dari kita punya tim IT kita itu bisa untuk selesaikan pemasaran yang kita ada sekarang dulu. Jadi setiap untuk apa yang kita mau mentindaklanjutkan, ya kan, kita juga akan melakukan testing atau implementasi terlebih dahulu. Nah, tapi ini sudah dalam rencana kita lah, bukan rencana, sudah dalam progres kita. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menyelesaikan secepat mungkin. Itu yang kita mau. Oke, jika ada yang lain mau bertanya langsung open mic saja ya. Selamat malam Pak William, Pak Herman, salam kenal. Selamat malam, silakan Mbak Wina. Ya, saya Ibu Wina dari Bandung. Mau ini, tadi masalah GCA, saya setiap kali melakukan transaksi GCA, itu begitu diperiksa di awal aplikasi, itu langsung ya, sudah masuk. Dan kemarin itu, saya pernah transaksi jam 9, terus jam 1 itu ternyata uang sudah ditransfer kembali ke rekening gitu Pak. Jadi tidak menunggu sampai 2 hari. Ternyata hanya beberapa jam itu sudah dikembalikan. Wih. Saya hanya mau informasikan itu aja. Jadi untuk para member yang baru tidak usah was-was, gitu kan? Karena ya kalau yang baru memang pikiran seperti itu. Aduh, uang saya kembali nggak ya? Kalau saya nabung lebih besar gitu kan, takutnya nggak kembali gitu kan.
Saya hanya ingin memastikan, kemarin saya Selasa kemarin jam 9 saya transaksi GCA 1 juta, terus jam satunya itu ternyata sudah dikembalikan. Saya nggak harus menunggu hari Kamis gitu. Terima kasih. Ya, Bu Oke, Ina, oke. saya respon. Ini sering begitu, tetapi bukan berarti sistem menjanjikan selalu begitu. Mhm. Jadi aturannya tuh rata-ratanya sih 1 sampai 3 hari kerja, walaupun peraturan tertulisnya 1 sampai 5 hari. Tapi biasanya 1 sampai 3 hari udah masuk. Tapi ada saatnya pagi sore udah masuk, seperti yang Ibu alami. Nah, justru karena teman-teman ini karena udah terbiasa pagi sore udah masuk, begitu sore nggak masuk jadi was-was. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ke Pak William. Harusnya nggak perlu was-was ya, karena ini memang sistem clearing itu kadang-kadang dari BI-nya kadang cepat, kadang lambat ya, Pak William ya. Betul, Jadi, betul. seperti itu. Tapi kami tetap akan dari pihak kami akan usahakan untuk mentargetkan bukan hanya berapa jam aja. Kita targetnya maunya secepatnya ya GCA itu udah bisa masuk ke rekening. Ah, Oh iya, satu member. lagi Pak. Anak saya itu transfer hari Senin gitu kan. Tapi ternyata nomor rekening yang didaftarkan itu sudah sudah tidak bisa untuk ditransfer. Nah, itu dari CS menelpon bahwa tidak bisa mengirim uang ke nomor rekening tersebut gitu. Jadi diminta nomor rekening baru untuk diverifikasi gitu kan. Nah, ya akhirnya diganti nomor rekening yang baru untuk bisa ditransfer uang dari sisa konvertnya yang tadi itu. Jadi kalaupun ada nomor rekening yang ini yang nggak bisa untuk diproses, ada kita dihubungi dari CS. Ya betul. Ini yang saya minta SOP untuk buat dari perusahaan kepada member kita. Karena kita nggak mau tunggu kalau misalkan transaksi itu kan gagal. Misalnya kita udah tahu transaksi gagal, dari pihak kita, perusahaan kita akan hubungi kepada member-member kita. Oke. Kalau terjadi misalkan rekeningnya sudah tidak aktif. Nah, itu tidak aktif, kita akan minta ganti data rekening. Oke, yang lain untuk buat terima pembayarannya itu. Supaya untuk sebetulnya kan prosedur ini yang saya mau adalah member-member itu tidak ada khawatir, oh kenapa belum. Jadi kita sudah tahu masalah di mana, ya kita usaha untuk membantu member-member kita untuk mengupdate kembali dia punya rekening data banknya seperti itu. Jangan khawatir. Misalkan kalau ada, makanya saya selalu bilang, misalkan ada yang menghadapi keluhan apa, ya kan, bisa langsung aja hubungin ke CS kita. Biar kita bisa cek, oh ada masalah di mana, atau ditolak sama bank, ditolak dengan alasannya apa, ya kita bisa verifikasi secara langsung dengan pemilik account atau pemilik members tersebut. Mau tanya Pak William boleh? Silakan, Bu. Silakan. Kalau umpamanya transfernya itu melalui aplikasi seperti Flip gitu ya atau yang lain, itu nggak bisa ya? Maksudnya transaksi pembelian atau transaksi untuk terima dananya? Transaksi untuk bukan untuk transfer ini dananya untuk kita GSA atau GCA gitu kan. Kalau umpamanya saya contoh BRI itu tidak bisa menggunakan BRI Fast yang casnya itu kan lebih kecil. Kalau antar bank itu kan terpotongnya 6.500. Itu nggak bisa pakai itu ya. BI Fast pakai yang belum Bu, karena dari BI Fast-nya yang belum bisa untuk virtual account. Oh gitu. Oke. Seluruh virtual account, bukan QM aja. Iya. BI Fast belum upgrade sempurnanya. Nah, dari BI Fast-nya. Ini dari sistem BI dari BI-nya. Karena kan sempat kita tanya, karena kan BI Fast juga belum selengkap untuk semua banknya juga. Jadi
kita masih tunggu kalau sesuai dengan BI Fast dia punya sistemnya. Ini dari sistem perbankan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, boleh. terima kasih Bu. Menjelang yang lain pertanyaan Pak, ini di chat ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu menjadi perhatian juga. Mhm. Waktu masih website QMS ya Pak ya, itu pada saat kita register itu nomor telepon prospek kita itu muncul di member summary kita atau di account konsultan kita. Nah sekarang kan sejak websitenya internasional itu, INTLL itu kita nggak muncul nomor handphonenya downline kita yang tim kita yang kita sponsori sehingga agak menyulitkan untuk follow up Pak. Jadi sistem yang lama itu lebih menarik karena kita bisa lihat oh ini si A udah register nomor WA-nya sekian, nah kita bisa menghubungi yang bersangkutan untuk follow up. Nah yang sekarang kita nggak bisa hubungin mereka karena nomornya nggak tercantum. Sementara mereka juga menunggu informasi dari orang yang mensponsori. Kadang-kadang mereka baru kenalan ya, jadi tidak ada yang hubungin, nah itu menjadi kendala. Kalau bisa ini bisa ditampilkan lagi Pak nomor handphone member kita. Jadi yang baru register Pak. Jadi kadang-kadang Kalau mereka yang udah register belum KYC juga, belum bisa ngapa-ngapain, butuh petunjuk kan. Tapi kita nggak bisa hubungin dia karena nggak ada nomornya. Tapi di sistem lama KMS tuh kita bisa lihat nomor HP-nya. Karena oh, di sistem sekarang waktu register nomor HP nggak ditanya Pak, hanya ditanya nomor KTP dan email. mhm, Nah harusnya betul. dimintain nomor HP dan dimunculkan di sistem. Jadi kita bisa hubungi untuk follow up. Itu Pak masukannya Pak. Oke, bagus ini. Soalnya eh ini makanya saya mau dengar ada feedback seperti ini. Untung Pak Herman ada feedback seperti ini. Nah, makanya saya harus untuk diskusi sama tim IT kita seperti hal ini. Karena kan saya tidak ada yang bisa lihat downline. Saya nggak ada account yang bisa buat network yang bisa lihat downline saya. Oke. Nah, ini nanti besok saya akan coba untuk diskusi dulu karena penampilannya bagaimana, ya kan? Untuk yang ditampilkan biasa kan yang direct punya member itu ada data-datanya bisa terlihat. Kalau member yang bukan direct mungkin tidak tertampil itu. Tapi saya akan dicek dulu terlebih dahulu dengan tim IT. Nanti saya akan feedback kepada Pak Herman ya. Ya siap Pak. Silakan yang lain jika ada pertanyaan lagi. Halo, masih ada yang mau ditanyakan? Pak, Silakan Pak Putih. enggak, saya cuma bilang di kolom chat. Belum ada pertanyaan, Pak. Terima kasih. Di kolom chat saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Sudah oke kok. Udah Pak terjawab. Arman, malam. Oh silakan Pak Rianto, Pak Solo. William, malam. Lama tidak bertemu kita ini. Ya, Oke, silakan Pak. salam Pak Arianto. Ya, salam. Nah, ini saya dengar Pak Pekti jadi semangat ini. Karena Pak budaya di kota Solo ini rata-rata, Pak. Butuhnya itu Bapekti. Bapekti ada aja orang masih takut, apalagi tidak ada Bapekti. Karena apa? Itu yang di Jakarta, Pak Daniel mungkin tahu tuh. Perusahaannya gede banget, tipu-tipu ternyata itu, Pak William. Jadi mungkin Pak William tahu lah, itu masih gedungnya sampai sekarang beroperasi, tapi nasabahnya tidak dibayar-bayar, gitu Pak. Nah, ya, jadi dia ada izin resmi, ada apa namanya tuh surat dari pusat lah, saya nggak perlu memberitahu tuh perusahaannya apa. Nah, dengan adanya Bapekti kita resmi dan sudah masuk resmi di bursa berjangka, saya yakin Pak William, ini kita akan usaha, akan semangat lagi, dan kita boleh kan Pak ya, undang-undang lagi, dan mungkin Pak Herman atau tim dari UM, saya akan undang ke Kota Solo. Mungkin bisa ya Pak William ya? Nanti bisa diatur. Nah, kalau tidak bisa, mungkin kita juga bisa lewat untuk online conference seperti Zoom, meeting online juga boleh. Oke, tapi kita adakan apa? Kalau misalnya sosialisasi itu sudah resmi, sudah boleh Pak ya?
Pasang boleh. banner, pasang Nah, spanduk itu sudah boleh ya? nah, satu berita yang saya cuma lupa sampaikan. Nah, kita rencana setelah sudah properti nanti sudah kita dapat persetujuan, oke, kita rencana akan buat soft launching di Indonesia. Ini satu berita yang Oke. sekali Ya. untuk buat teman-teman semua. Ini sudah ada di dalam rencana kita. Makanya saya akan usahakan secepatnya, oke. Insya Allah tahun ini kita sudah bisa ada soft launching. Nanti secara resmi dengan media semuanya Ya. ada. Oke. Good. Oke. Nah, Good. satu lagi. Oke. Mungkin ini satu berita akan nggak tahu buat teman-temannya bagaimana ya. Oke. Nah, di Indonesia ada yang namanya wajib pajak. Oke, sekarang saya mau diskusi soal pajak nih. Yang para hadirin yang pada malam ini kan semua juga ada dapat penghasilan, betul nggak? Maupun karena di quantum meter ini kalian dapatnya komisi, oke? Dari penjualan, betul nggak? Oke. Nah, kita memungkini ke depan kita akan implement untuk wajib pajak. Oke. Untuk atas nama pribadi itu ini bukan PPN-nya, jangan salah. Ini adalah PPh 21 untuk pribadi, PPh 22 untuk atas nama perusahaan. Oke, kenapa begini? Karena kalau satu perusahaan yang sudah mau buat besar atau berkembang secara legal, oke, kita akan tidak mungkin menghindari dari pajak, betul nggak? Dan kalian semua konsultan kita, mitra kita kan terima komisi juga, betul nggak? Oke, itu juga akan jatuh kepada wajib pajak. Itu PPh masa, jatuhkan PPh 21 dan PPh 22. Nah, untuk keterlanjutannya nanti setelah saya sudah diskusi dengan kantor pajak, bagaimana untuk kondisinya, nanti kita akan keluar pengumuman secara resmi. Nah, ini juga ada kebaikan untuk buat kepada semua mitra kita. Seandainya mitra kita punya penghasilan ini halal, ini legal nggak? Jadi sudah ada catatannya. Tapanya penghasilan dari mana? Penghasilan dari quantum meter ini. Jadi untuk tunjukkan untuk SPT tahunan itu ada buktinya. Oke, saya percaya kalau sesiapa yang berbisnis semua juga tahu soal untuk pajak. Oke. Ya, Pak William sedikit berkenaan perpajakan itu, Pak William. Nanti kalau memang sudah diterapkan di dalam sistem website, saya berharap dari manajemen juga memberikan semacam training lewat Zoom untuk edukasi perpajakan ini ya Pak ya. Iya, betul. Kita bisa memberi laporan sesuai dengan peraturan. Karena terus terang di Indonesia ini sangat banyak orang yang belum memahami tentang peraturan perpajakan ini, khususnya perorangan ya, seperti kita-kita ini ya Pak ya. Kecuali perusahaan mereka bisa hire gaji konsultan pajak, tapi kalau orang perorangan begini kan harus diedukasi dulu, jadi kita tahu laporan SPT-nya yang benar itu seperti apa. Karena setahu saya banyak sekali orang perorangan yang punya MPWP pun, tapi laporan SPT-nya itu asal-asalan Pak. Yang penting lapor gitu loh. Nah, tapi kalau dengan sistem DKM sudah memungut pajak, kita kan laporannya harus sesuai ya Pak, nggak bisa asal-asalan lagi. Jadi mungkin butuh training ya Pak ya, untuk tim kita semua agar paham. Ya, Terus, ini silakan, betul. Ya. Nah, kalau untuk soal untuk pajak ini kan, saya akan memastikan dulu dengan dari kantor pajak bagaimana untuk menyelapkan untuk seperti kita yang punya mitra untuk menerima komisi seperti ini, bagaimana untuk perhitungannya, nanti sejelasnya, bagaimana untuk orang yang punya MPWP, yang tidak punya MPWP juga ada perhitungannya. Tapi alangkah baik sekarang lebih bagus sediain ada MPWP dulu. Karena kalau tanpa ada MPWP, kena pungutan pajak itu lebih tinggi. Oke, lebih bagus ada, makanya di kita punya profil pribadi itu kan ada income tax itu bisa isikan nombor MPWP-nya. Oke, jadi kita bisa buat nanti soal untuk hitungan pajak. Nah, kita nanti setelah potong pajak seperti PPh 21, 22, nanti ada faktor pajak itu kan akan kirim ke email member-member kita atau konsultan kita. Nah, itu bisa menjadikan lampiran untuk ke
laporan SPT tahunan ke depannya. Ya, karena kan di laporan SPT tahunan itu kan kita akan tulis, oh kita punya total penghasilan di sini berapa, totalnya berapa itu. Nah, tapi nanti kita akan buat satu training yang menjelaskan bagaimana untuk soal perpajakannya. Oke Pak, ini Ya, ada Pak pertanyaan di chat. Saya Ya, Pak. bacakan dulu yang di chat. Malam Pak, malam Pak Apa? William, Pak Oh Irman. ya, ada yang Ya, malam. mau Malam Pak Irman, langsung Pak ya, William. silakan. Silakan. Halo Pak. Ya, lanjut. Ya, Pak Ya ini Bejus. dari maaf dari Solo Pak William. Lanjut Pak, silakan. Ya halo. Ya, lanjut. Suaranya kedengaran. Ini Pak, mohon maaf berkali-kali maaf ini jadi apa namanya PR tanda pertanyaan dari customer. Kan tetap itu ada yang karena banyaknya customer kita kan tidak bisa menyamakan, belum bisa menyamakan untuk ikut GCA sama GAI juga semuanya kan, ada yang menginginkan tetap fisik. Nah, apakah nanti setelah Bapepti itu nanti resmi di Indonesia, apakah itu nanti pelayanannya untuk yang minta fisik seperti apa, apakah pokoknya mohon keterangannya apakah nanti bisa kita itu minta fisik lah seperti supaya cepat gitu loh. Kan ada orang yang ingin langsung seperti itu. Mohon maaf karena ini banyak pertanyaan seperti itu, masih tetap ada pertanyaan seperti itu. Makasih Pak Herman, Pak William. Silakan Pak William. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, soal untuk pencetakan emas fisik, oke. Soal saya sedang melakukan satu program. Nanti programnya gimana, nanti kita akan kabarin. Pertama pasti ya kita akan implement untuk ATM emas, oke. Tapi kita ada program yang lebih bagus lagi. Tapi nanti sudah jadi, saya akan infokan soal tentang cetak emas fisik itu. Tidak perlu khawatir. Tetap di Indonesia kita memberikan emas dari Antam. Tapi cara untuk pengambilan apa itu kita akan lebih advantage lagi. Ini adalah akan jadikan satu berita ke depannya apabila saya sudah konfirmasi selanjutnya. Tapi tahapan sekarang kita akan selesai untuk legalitasnya itu dahulu. Selanjutnya yang program yang kedua yang kita akan meluncurkan untuk cetak fisik emasnya. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk mencoba ambil emas fisik ya, itu bisa nanti pakai di sistem kita. Iya Pak William, makasih banget. Yang jelas untuk melengkapi program QM ini kan andekan alangkah luar biasanya kalau perusahaan QM itu ada tiga-tiganya itu bisa benar-benar dilayani dengan ini. Utamanya yang GSA ya, menginginkan fisiknya lah seperti itu. Insya Allah itu nanti akan lebih nyantai, lebih dipercaya QM itu bahwa QM saja sangat lengkap, tidak hanya mempromosikan sistem saja. Sistemnya sudah luar biasa, tetapi alangkah lebih luar biasanya ketika ada permintaan fisik yang bisa dilayani secara cepat begitu aja. Gitu Pak William, makasih banget. Makasih Pak. Iya betul. Kita rencananya kita akan buat itu member-member bisa cetak emas fisik itu dengan pengiriman, bisa untuk pengambilan atau melalui ATM emas. Nah, ini adalah target kita. Jadi, ini akan jadikan satu berita yang baik untuk semua orang. Tapi saya akan coba secepatnya. Ini akan program kita akan diturunin secepatnya. Tapi kita sudah ada solusinya semuanya. Tapi tinggal tunggu konfirmasi semuanya. Sudah oke. Nanti kita akan meluncurkan semuanya. Jadi, member-member nggak usah khawatir kalau nggak bisa untuk ambil di kantor, ya mungkin bisanya ada ATM, maksudnya ATM emas. Nanti juga bisa untuk pengiriman, oke. Nanti juga bisa ada pengambilan tempatnya. Kita akan siap untuk pengambilan tempatnya, oke. Ini adalah satu project yang saya sedang jalankan sekarang. Tapi tinggal tunggu kabarnya. Semoga bisa jadi dalam akhir tahun ini kita akan meluncurkan. Oke, makasih Pak William, Pak Herman. Malam Pak William, Pak Herman. Makasih ya. Silakan Pak Ramlan. Ya. Ya. Senang juga nih, saya udah lama
ikut ini bisa lihat perkembangan banyak malam hari ini. Ya. Ini sinyal bagus juga, jadi bisa saya. Sudah di Palembang ya Pak ya? Ah ya, saya sudah di Palembang Oke. ini. Ada sinyal Di udah bagus. Kalimantan lagi. Oke. Terkait yang disampaikan Pak William tadi ya, apa namanya kan ada mau soft launching Pak Herman. Ya. Nah, terkait dengan yang soft launching ini, apakah setelah soft launching ini seperti yang Pak Herman suka YouTube itu, apakah sudah bisa di open untuk publik atau masih menunggu semua bapetinya selesai lah? Soft launching baru bisa dilaksanakan pastinya setelah Bapepti. Oh, berarti tetap nunggu ya. Ya, targetnya kan Bapepti mungkin insya Allah bulan ini selesai semua. Keluar, nah baru setelah itu diatur schedule untuk soft launching dari Pak William tuh. Dan termasuk penarikan fisik emas tadi. Oh, oke. Mudah-mudahan soft launchingnya di Jakarta ya. Bisa diinformasikan schedule-nya. Ya, Pak William. Ada waktu bisa mau datang juga tuh. Pak William boleh kasih bayangan nih kapan nih schedule-nya Pak Ya, William? Pak William kapan ya? Sekira mungkin kita bisa schedulekan untuk ikut ke sana. Ya. Kalau untuk rencana saya untuk soft launchingnya itu bisa jatuh kan, misalkan Bapeti bulan ini selesai. Kita akan rencanakan mungkin bulan November atau bulan Desember. Mungkin kita tidak buat launching yang besar-besar, tapi kita buat yang sosial soft launching dulu. Sedia kita bisa undang untuk mitra kita, sama untuk mungkin kita akan mengumumkan, mungkin dari pihak Bapeti juga akan memberikan peresmian persetujuannya selain ke kita. Nah, jadi itu kita akan buat seperti itu. Ya, Di antara November lah atau Desember. Oke, yang kedua izin Pak Herman, nanti video yang Pak Herman 2 menit itu Pak Herman saya mau pakai promo kan, kebetulan ada tanggal 21 ada seminar online itu untuk kalang pebisnis lah. Saya mau pakai itu untuk promosikan ya. Izin Silakan. Pak Herman ya. Silakan Pak. Ya. Ya, oke, makasih. Terima kasih. Oke, saya bacakan. Masih ada chatting. Pak. Ya, ada yang lain silakan. Ya Pak. Pak William, Rasid. Silakan ya, Pak. Untuk tentang perpajakan tadi Pak. Perpajakan. Yang pertama itu kan yang dikena pajak setelah masuk ke dalam rekening ya Pak ya. Maksudnya rekening bank di Indonesia. Bukan yang terjadi di floating. Jadi yang dilaporkan oleh GM setiap bulan itu yang masuk ke rekening bank kan, begitu Pak ya? Bukan. Yang diterapkan adalah dari penghasilan. Jadi yang masuk ke floating itu sudah kena dihitung untuk pajak. Jadi komisinya, penghasilan. Dan penghasilan komisi semua kan masuk ke floating account. Atau untuk convert dari floating account untuk beli emas. Jadi yang di floating account ini kan jadikan penghasilan wallet kita. Nah, dari bonus komisi, bonus jenjang dari karir, bonus marketing plan ya. Bukan GCA ya Pak, tapi dari bukan bonus dari penghasilan bonus dari sponsor. Bonus. Dari bonus saja, jangan khawatir. Untuk pembelian penjual untuk seperti pembelian GSA atau untuk convert GCA atau pembelian GAE 10 atau 5 kali itu tidak ada kena pajak. Tapi pajak itu untuk yang terima bonus penghasilannya. Ya. Oke, jadi maksudnya gini Pak, saya setuju aja dengan begitu. Tetapi asal nanti yang setahu saya oleh para pajak itu yang masuk ke rekening, mamanya rekening bank, mamanya saya Mandiri, BCA yang itu. Tapi saya kalau mamanya seperti kata Bapak tadi di floating, ya oleh saya sih juga oleh kita nggak apa-apa juga, asal nanti jangan 2 kali pajak gitu loh Pak. Oh, tidak ada. Jadi setiap potongan pajak, misalnya PPH, pajak masa itu pasti ada faktur pajak akan dikirim kepada member kita. Ya. Dan juga satu lagi kan juga nanti
NPWP itu kabarnya akan diganti sesuai dengan KTP aja. Jadi nomornya itu bukan NPWP sekarang, nantinya itu sesuai dengan KTP, Pak. Itu, Pak. Itu saja, Pak. Mhm, Terima kasih. betul. Ya. Nah, sementara ini kan juga saya mencarikan kepastian dari kantor perpajakan bagaimana untuk menyelapkan pemotongan untuk pajak untuk penghasilan mitra kita, konsultan kita. Oke. Dan buat sementara ini ya tetapnya pakai NPWP dulu. Nanti jatuh ke tahun depan sudah menyalakan pakai KTP lah, semua sudah otomatis sudah wajib pajak seperti itu. Nah, jadi sementara ini kan kalau kepada sesiapa atas nama pribadi sudah ada NPWP, ya bisa update lah di profil pribadinya. Oke, jadi kita nggak perlu nanti udah berhitung jatuhkan non NPWP itu kan kena potongan pajak. Tapi nanti tunggu setelah kita sudah memberikan pengumuman resminya. Sekarang soalnya saya nanti besok atau lusa juga ada meeting merapat dengan pihak kantor pajak soal untuk PPh masa ini yang kita akan terapin ke penghasilan konsultan kita. Pak, itu nanti berlakunya sejak yang Bapak itu atau yang sebelum-sebelumnya juga? Bagaimana? Nah, ini mereka sudah melihat data-data kita semua. Nanti saya akan cek konfirmasi ulang sama mereka bagaimana untuk tahun ini dari awal tahun perhitungnya bagaimana gitu. Oke, Pak. Pak Makasih. William, usul aja Pak William. Kalau bisa berlakunya misalnya tahun depan aja gitu. Kan usul minta di mana. Kan Kalau begitu. bisa saya juga pengen. Iya. Masalah itu kan Usulkan dari dulu aja. perpajakan, mereka bukan pikirnya begitu, Pak. Ya Pak William, untuk keuntungan GAE itu dipajak atau tidak ya? Keuntungan GAE itu tidak. Tapi kalau mau dilaporin keuntungannya, ini kan bilang keuntungan dari produk yang kita. Ya. Kalau itu mau dilaporin di SPT tahunan silakan. Tapi kita cuma Pribadi ya? menyalahkan itu hanya untuk penghasilan. Pribadi ya, dari QM nggak akan ambil pajaknya itu ya? Kita tidak menyelap itu. Kalau itu keuntungan sebelum emas itu kan kita tidak, maupun kita beli antam kita jual nih. Nah, kita kan juga tidak emas fisik LM itu kan juga tidak kita kena pajak. Tapi kalau untuk mau kita tertulis di SPT tahunan, ya silakan kembali kepada kebijaksanaan masing-masing. Pribadi ya. Oke. Saya bacakan di chatting ya Pak ya. Ini Ya. dari Pak Rich Herwin. Ada mitra lama Pak, yang dulu sudah pernah 2 kali transaksi. Ini mitra lama di website yang masih QMS. Kemudian sekarang dia open lagi, transaksi dia yang lama itu nggak tampil Pak. Transaksi lama tidak tampil, tapi dia punya produk atau dia punya emas masih ada. Ada, dia sudah pernah transaksi. Nah, ini sebenarnya terjadi bukan pada satu orang, semua orang begitu. Semua orang. Jadi saya pernah tanyakan dulu juga ke Pak William, nanti tolong di follow up kembali. Data yang tampil sekarang ini terhitung bulan Mei 2023 Pak. Transaksi sebelum Mei 2023 termasuk yang 1 Januari 2023 itu nggak ada. Nggak tampil. Sementara member membutuhkan dia punya sertifikat GSA-nya, Pak. Oh. Nah, jadi yang transaksi 1 Januari 2023 mereka nggak bisa lihat mereka punya sertifikat GSA. Yang ada semenjak bulan Mei. Tapi pun saya nggak tahu ya apakah itu akan bergeser terus menjadi nanti tadinya Mei nanti jadi Agustus, nanti menjadi September dan lain-lain. Karena saya lihat itu sepertinya data itu tidak full laporannya. Jadi minta bantuan Pak. Coba besok saya cek dengan tim IT ini. Karena kan datanya yang sebelumnya tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Data yang lama itu hilang, Pak. Itu dari Pak Richard Win, dan saya mewakili yang lain juga ada hal yang sama. Kemudian ada Bu Nuryati Hongkong. Oke. Ini pakai Bank Permata sejak hari Rabu, mau GCA gagal terus. Ibu,
kalau gagal, ulang aja bikin order ya Bu Nuryati ya, karena virtual account itu hanya berlaku 2 hari. Jadi kadang-kadang dia ada error. Jadi kalau dia error nggak bisa transfer, Ibu ulang aja order. Gunakan nomor rekening yang baru. Setiap kita order itu akan muncul nomor rekening yang baru. Jadi Bu Nuryati bisa ulang order lagi. Itu saya langsung jawab aja ya. Nah, ini Pak Ahmad Suwaji, saya member baru untuk bergabung jadi konsultan. Syaratnya apa saja? Hubungi yang mengundang ya Pak ya. Karena itu ada penjelasan khusus. Nanti hubungi yang mengundang. Karena untuk jadi konsultan itu selain berbelanja nanti Bapak harus berdiskusi sama yang mengajak. Oke. Pak Mawardi, kenapa pada home my account summary gold convert tidak terlihat graf emasnya? Lihat di holding inventory, Pak, bukan di GCA-nya. Tapi di holding inventory. Yang sudah kita GCA-kan itu akan muncul di holding inventory. GCA ini hanya tampil beberapa menit saja sampai approve. GCA-nya di approve, maka dia pindah laporannya ke holding inventory. Jadi kita nggak lihatnya di GCA, di menu GCA, tapi lihatnya di menu holding inventory. Oke. Nah ini Pak Brian tadi udah dijelasin pertanyaannya apakah Bapepti pasti selesai bulan ini? Jawabannya yang menentukan adalah Bapepti. Kalau dari QM berharap detik ini selesai. Tapi kita kan nggak bisa paksa orang Bapepti kapan dia akan berkunjung untuk cek fisik ya. Jadi kalau masalah banyak perusahaan berjanji mirip, buktinya apa? Nah tadi Pak William udah mengatakan yang mau melihat surat-surat dokumen pengurusan boleh datang langsung ke kantor ya untuk lihat bukti, akan ditunjukkan oleh Pak William. Jadi silakan datang ke kantor atau ya menunggu semuanya sudah clear ya. Oke, bagaimana cara? Oh ini kalau untuk tercantum di Google tuh harus Google yang jawab. Kita nggak bisa jawab. Oke, nah Pak M Putih plus 60 itu nomor Malaysia, betul ya. Kalau ada yang sering telepon tapi tidak meninggalkan pesan berarti itu bukan dari Quantum Metal. Ya. Ini tadi Pak Hartono tanya pajak GAE tidak ada di sangkut pautkan dengan pajak ya Pak Hartono ya untuk GAE ya. Tapi kalau Bapak ingin melaporkan tahunan ke perpajakan ya itu pribadi masing-masing. Ibu Enhen ada nanya, jadikah pindah kantor Pak? Ini mungkin Pak William nih yang bisa menjawab. Apakah memang ada rencana pindah kantor Pak William? Insya Allah tahun depan lah. Tapi sementara ini kan kita punya kantor di Jakarta untuk operasional, untuk marketing. Sebenarnya kan kalau lihat aktivitas cukup penuh. Kalau ditutup aja 30 orang, 40 orang udah jadi sempit gitu. Nah, semoga nanti kita sudah berkembang dengan dukungan dari mitra kita semua. Jadi saya punya alasan nih kalau bikin acara di kantor tidak cukup ruangan, saya bisa ajukan kepada Datuk Lim. Ini kita mungkin mau pindahin kantor lebih besar lagi untuk bisa menumpung kita punya tim untuk meeting gitu. Oke, insya Allah tahun depan lah. Oke, dari Pak Evan Palembang. Mau nanya di menu apa kita melihat komisi referral? Di menu float account ya Pak. Di menu float account itu ada rincian, Bapak bisa lihat per tanggal, bisa diedit tanggal. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Haris Reza. Iya, saya baru masuk di room ini. Selamat malam semuanya. Malam. Karena saya baru saja masuk, saya pikir tadi sudah telat ini, tapi kok masih on untuk Zoom-nya. Gini, untuk Quantum Metal sendiri ini perusahaan dari Malaysia ya Pak? Atau gimana ini? Ya, perusahaan Malaysia Pak. Pak, ya. Bapak belum pernah ikut BOP kah? Belum sama sekali. Saran saya nanti ditonton rekaman BOP tadi atau ikut BOP. Yang undang Pak Sutio dari Riau ini. Ya, Pak Haris.
silakan kalau Cuman, misalnya saran saya cuman udah lihat dulu BOP-nya Pak, karena memang hari ini meeting untuk yang sudah istilahnya udah terdaftar ya Pak ya. Tapi silakan kalau Bapak punya pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, ya, yang penting yang kita saya jawab. tanyakan simpel aja sih Pak. Untuk apa keamanan dari eh, punya aset kita yang mana saya dapat info yang mana kita misalnya GCA ya Pak ya. Kita GCA kan misalnya kita punya 100 atau katakanlah 100 juta lah. 100 Ya. juta berbentuk emas yang di situ. Nah, Ya. itu infonya kita dapat 85% permodalannya ya Pak ya. Itu konversi Pak. Kalau permodalan beda lagi. Kita kan ada dua program ya Pak ya. Ada konversi tunai, ada permodalan. Jadi ada dua versi. Yang GCA itu apa Pak? Yang GCA itu BTA yang itu permodalan konversi Pak. gimana? Konversi tunai. Konversi tunai ya. Maksudnya gimana itu Pak? Mirip gadai Pak. Sekilas dia mirip gadai. Kita punya emas, kita titip dan kita ambil uang tunai. Nah, cuma yang membedakan di QM tidak ada tagihan cicilan per bulan, tidak ada resiko barang kita dilelang. Nah, itu perbedaannya. Begitu Pak. Jadi uang yang kita Nah, ambil itu kita nggak perlu mikir kapan cicilnya. Nanti nah, Bapak terus tinggal kita buat. bukti untuk kepemilikan sendiri itu hanya melalui aplikasi ini atau gimana Pak? Bukti nanti ada sertifikatnya Pak. Nanti Bapak setiap beli emas ada sertifikat. Kemudian juga sebenarnya di BOP kita jelaskan sangat lengkap ya Pak ya. Cuma di sini karena beda topik ya. Jadi saya jelasin saya sekilas dulu ya Pak ya. Ya. Secara bukti ada sertifikat. Kemudian dari sistem perusahaan juga itu kita diawasi oleh lembaga negara, semua tercatat Pak. Dan ada siaran pers dari Bapepti bahwa sistem ini resmi dan dijamin aman dan mudah. Nah, nanti datanya Bapak bisa lihat di rekaman. Artinya kalau pertanyaannya tentang keamanan dana ya Iya. ada siaran Ya, pers. di situ Ya, sih siaran sementara. pers dari lembaga negara yang menyatakan ini aman karena ada jaminan yang diletakkan oleh sistem kita. Iya, yang termasuk 100 miliar itu Pak ya, dan 10 kilo itu ya emas Betul, ya. 10 kilo ya. Dan nanti ke depannya akan ada lebih lagi dari itu. Mungkin Pak William boleh jelaskan tentang rencana bullion bank Pak untuk masuk ke Indonesia kira-kira seperti apa dan perkiraannya kapan? Oke, soal untuk bulan bank. Oke, nah bulannya bank kan begini. Kalau di Indonesia kan belum ada regulasi untuk bulan banknya. Jadi sementara ini kan yang bulan bank itu yang kita ada ya di Australia, yang kita sudah resmi punya perizinan bulan bank di Australia. Oke, yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan untuk produk yang GAE seperti itu. Nah, karena kan bulan bank sebetulnya kan di Indonesia kan yang di bawah OJK. Nah, tapi kan belum ada regulasi yang jelas untuk bulan bank ini. Jadi kan kita belum tahu untuk apabila nanti kalau sudah ada regulasi soal untuk bulan bank, ya kita memungkinkan ya kita mungkin mengarahkan ke sana untuk bulan bank punya. Bukan itu Pak. Saya tambahin ya Pak ya biar clear ya Pak. Emas yang 10 kilo itu kan jaminan dari GSA untuk withdraw fisik ya Pak ya. Untuk withdraw fisik maka emas 10 kilo itu akan dikirim. Dan tetapi untuk GCA dan GAE emas kita kan ada di bullion bank ya Pak, di luar negeri sana. Betul ya Pak? Oh ya betul. Kita beli Nah. dengan permins dan taruhnya di bulan bank. Ya, nah dari member Indonesia nanya ini, bisa nggak tuh emas yang di bullion bank itu ada di Indonesia juga tuh jaminannya, kira-kira bagaimana bullion bank akan meletakkan emas itu di Indonesia, ada kemungkinan nggak itu Pak? Oh, ada kemungkinan. Nah, Ya. saya bilang ada kemungkinan. Soalnya kita bertahap kita akan melengkapkan semua yang soal untuk legalitas yang berkaitan dengan produk kita yang ada. Kita akan menyalakan di Indonesia. Oke, berarti ke depan tuh nanti aset-aset yang dipegang oleh bullion bank juga boleh diletak di Indonesia ya?
Hmm, Oke, tapi bertahap ya Pak ya. bertahap. Oke, tapi ya Bapak Ibu kalau Bullion Bank yang pegang emas kita itu jauh lebih aman Bapak Ibu. Ya, karena di luar negeri itu lebih disiplin ya. Oke, ada Bu Hen nanya kalau orang Indonesia kerja di Malaysia bagusnya transaksi pakai rupiah atau ringgit. Kalau dia masih warga negara Indonesia maka harus pakai rupiah ya Bu. Walaupun Nah, dia ini berada di Hong Kong juga. kalau ini tergantung orangnya, dia punya rekening, dia mau nanti dia mau kelola di Malaysia atau di Indonesia. Misalkan kalau punya pengen pakai rekening yang di Indonesia, ya alangkah bagus dia terdaftar itu kan di Indonesia. Oke. Tapi kalau dia di Malaysia, dia ada rekening di Malaysia nih. Ya, Oke. Nah, dia harus daftarnya di Malaysia. Nah, ya. tapi sekarang untuk yang warga negara asing lah kita mau di Malaysia atau di Indonesia, oke, kita ada KYC yang lebih lanjut lagi. Misalkan dia harus membuktikan bahwa dia ada izin tinggal atau izin kerja atau visa. Oke, misalkan ada orang Malaysia nih, dia kerja di Indonesia, oke, tapi di sini kan memang dia pengen melakukan transaksi QM, tapi dia pengen pakai rekening bank di Indonesia. Oke, nah itu dia pendaftaran itu nanti KYC itu kan kita akan minta dia wajib harus punya kitas, oke, atau izin tinggalnya di Indonesia untuk menggunakan profilnya. Tapi untuk saat ini waktu register belum bisa kan Pak? Waktu register, Bisa. maksudnya gimana Pak Ahmad? Dia orang Indonesia, tapi dia tinggal di Malaysia. Nah, apakah waktu register dia tulis dia Indonesia sesuai KTP-nya atau dia tulis dia Malaysia? Padahal dia orang masih WNI, masih warga negara Indonesia. Oke, Kitas, kalau nomor dia kitas tadi, Pak. pendaftaran itu bisa hubungin CS kita. Oh, Nah, bahwa dia mau daftar, nanti didaftar secara manual dengan dia punya referral siapa, ya ditunjukin. oke. Artinya lewat CS Nanti bisa ada ya. lewat CS, nanti CS ada kasih template-nya sama dokumen yang harus diminta nanti lewat WA atau lewat email juga boleh. Oke, berarti udah ada solusi nih untuk masalah ini. Karena dari kemarin tuh banyak juga tim saya, dia warga negara Indonesia tapi udah 10 tahun lebih tinggal di Singapura. Sudah punya hak tinggal tetap di situ. Jadi nggak punya rekening Indonesia lagi, cuman KTP-nya masih Indonesia. Berarti udah bisa itu Pak ya? Bisa. Hubungin CS ya Pak ya? Hubungin CS. Oke, siap. Herman tanya Pak. Silakan Pak Yoyo. Iya. Ini ke Pak Herman. Produk DAE dan GCA di weekend sekarang ini kan bisa transaksi Pak. Dulu memang nggak bisa. Pertanyaannya itu harganya misalnya kayak kita GAE itu harga emasnya dihitung setelah buka waktu trading baru di hari Senin jam 5 pagi itu atau di sebelumnya yang kita kena tutup pasarnya di jam 4 pagi hari Sabtu pagi itu Pak. Oke, terima kasih Pak Herman. Yang pertama mengenai Sabtu Minggu bisa transaksi karena sepertinya perusahaan menambah stoknya lebih banyak ya Pak. Tapi kalau stoknya habis tetap nggak bisa. Tapi masalah harga ini saya pun masih punya pertanyaan, mungkin Pak William lebih tepat menjawab. Karena yang bayar, yang ordernya Sabtu, terus dia transfer itu kan hitung harganya itu hari Senin. Misalnya dia transfernya Senin, hitung harganya hari Senin atau hari Sabtu atau gimana Pak? Oke, nah ini harganya yang stok yang kita reserve ya, yang kita ada stok itu harga yang terakhir dari harga yang closing sebelum pasarnya closing. Yang tadi bilang subuh hari Sabtu itu. Oke, sebelum itu sebetulnya kan hari Jumat kita akan melebihkan stok kita. Tapi untuk yang harganya yang diterima misalnya bertransaksi ya hari Sabtu atau hari Minggu lah, itu akan ikut harga terakhir sebelum pasarnya tutup. Itu harganya. Jadi makanya kita kalau lihat hari Minggu punya harga itu kan tidak akan berubah lagi karena harga yang berhenti di sana itulah harga yang terakhir sebelum
pasarnya tutup itu. Tidak mengikuti harga waktu transfer ya Pak ya? Tidak. Waktu ikut harganya pada saat harga yang kita order. Ya, ya. Nah, tapi kalau yang ordernya hari Senin, dia transfernya Selasa, itu ikut harga mana, Pak? Senin. Hah? Hari Senin. Harganya saat dia order. Oh, harganya saat dia order. Nah, maaf Pak, saya bukan tanya harganya. Harganya memang pada saat yang diorder, tapi harga emasnya maksudnya kita dapat emas berapa gramnya, misalnya kayak GAE. Kalau sebelum itu harganya emasnya dapat 41,3 gram misalnya. Waktu harganya kemudian naik, harga emasnya lebih mahal, itu emasnya kita bisa dapat lebih sedikit, karena kalau emasnya dapat lebih banyak sama itu, perusahaan akan rugi karena kan transaksinya di saat itu gitu. Ya, Coba Pak William, diluruskan lagi nih dari Pak Yoyo. Harga emas yang dimaksud, bukan dolarnya, Pak. Oh. Ya, harga emasnya. Ya, Harga emas pada saat order. Nah, harga order. Nah, oke. Yang kita sudah lock. Pada saat pembelian kita order, itu kita sudah lock harganya. Tidak masalah harga naik atau turun, tetap ngikutin harga saat lock ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Oke, dari jelas Pak Yoyo. Oke, Pak. Tapi sebenarnya saya masih agak ragu karena dulu saya pernah transaksi bayarnya itu kan dikasih waktu 48 jam. Ya. Downline saya pernah bayar itu 1 hari lebih gitu. Harganya berubah, Pak. Maksudnya emasnya dapatnya berubah. Betul. Ya, Dulu waktu QMS, setahu saya mengikuti saat kita transfer. Ya, betul, Pak. Tapi nggak tahu kalau sejak INTL ini, makanya saya tanya balik ke Pak William ini. Pak William memang seperti itu, saya akan informasikan ke teman-teman seperti itu, Ya, karena itu akan menguntungkan kita gitu, Pak. Artinya kalau nanti harganya ternyata lebih mahal, ya kita bayar yang sekarang aja enak. Kalau Gitu. turun kita order baru ya Pak ya. Bikin order baru. Ya, itu adalah trik yang Pak Herman sama Pak Yoyo udah tahu lah. Tapi yang sistem kita pada saat kita order itu kita sudah lock di harga seperti itu. Jadi anggaran yang semua itu kan kita sudah tercatat di situ. Nah, Pak William, walaupun ini sudah fake atau perlu konfirmasi lagi? Coba saya coba konfirmasi lagi. Nah, alangkah baik. Coba konfirmasi. Karena setahu saya dari awal saya tahu sistemnya pada saat setiap orang pembelian itu kita sudah lock harga di situ. Jadi dapatnya berapa emas itu kita sudah di situ, tinggalnya pembayaran. Tapi waktu QMS dulu Pak, enggak Pak. Itu dihitung harga saat bayar. Iya Pak, saya juga pernah mengalaminya Pak. Ya, kita udah pernah bandingin 2 kali, kita bikin 2 order di hari yang sama, di jam yang sama, menit yang sama lah kita bilang 2 order, yang satu kita bayar, yang satu lagi kita tunggu besoknya, nilai emasnya berbeda Pak. Karena nilai emas beda? Ya, gram emasnya akan berbeda. Kalau rupiahnya udah pasti di lock. Karena tapi yang terima emasnya berbeda. Itu waktu QMS, tapi waktu INTL ini saya masih bingung Pak, masih bingung. Nanti coba saya cek balik. Ya, coba dicek ya Pak ya. Oke. Saya follow up Pak Herman. Ya. Saya follow up sedikit. Ya. Silakan, siapa duluan? Ya. Ya, Satria Pak. Oh ya, Pak Satria lagi ya. Silakan Pak. Ya, untuk Pak William sama Pak Herman, terima kasih tadi petunjuknya. Ya. Di chatting juga ada yang tanya ini, Pak Herman, saya mau ubah disiplin NIM kok enggak ada ini. Jadi saya sudah praktekkan di belakang saya, background saya sudah sesuai sarannya Pak Herman, sudah bisa saya ganti Pak itu disiplin NIM. Jadi teman-teman yang mau nyoba langsung masuk ke settingnya itu seperti yang diajarkan Pak Herman. Ya, ada kok. Sudah muncul ya namanya Pak ya. Ya ini sudah Pak, sudah selesai Pak. Oke. Ya terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak William mau nanya dong Pak William. Silakan Pak Asrul. Iya, Pak William, sudah kedengaran nggak kapan kira-kira warga negara Singapura bisa gabung di QM? Kebetulan ada teman saya warga negara Singapura pengen gabung tapi kayaknya belum bisa ya. Sudah kedengaran kapan bisa gitu loh. Singapura kita belum terbuka lagi. Oke. Belum. Kita masih on hold.
nanti sampai karena Singapura sana kita masih urusin untuk soal untuk legalitas lah. Karena kan kabarnya ya dalam 2 bulan ini. Tapi 2 saya bulan juga ini. sedang follow up karena banyak permintaan juga yang ada Iya. teman-teman orang Indonesia tapi tinggalnya di Singapura pengen bergabung dengan Quantum Metal. Nanti Pak, kita akan kalau memberitahu. Kalau dia warga Singapura negara ya, Pak, Singapura, Pak. warga Bukan orang Singapurnya Indonesia. lewat CS bisa nggak, Pak? Oh, Singapura sebetulnya Singapura kita belum terbuka untuk pendaftaran sementara ini. Ya, lewat CS bisa nggak manual, Pak? Tidak bisa. Nggak Karena bisa. kan tidak terbuka untuk pendaftaran. Oke. Oke. Ya. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan Pak Herman yang belum terjawab dari Pak Artono ya. Terminated GAE ke floating account bersama modalnya. Terus bagaimana pajaknya ya? Tadi saya nggak dengar jawabannya, Pak. Udah dijawab kok tadi, Pak. GAE nggak dihitung pajak. Perusahaan nggak ngurusin pajak GAE. Kalau mau lapor silakan. Nggak mau lapor ya itu masing-masing. Tapi hasil terminated-nya kan lari ke floating account, Pak. Bagaimana orang pajak atau kita sendiri bisa bedakan mana itu yang komisi, mana itu yang katakanlah dari keuntungan? sistem yang membedakan, Pak. Bukan kita Dari yang sistem yang membedakan. Ya. Orang pajak bisa baca itu ya Pak William ya? Ya, enggak. Takutnya nanti dia sapu rata aja kena pajak semua Enggak, gitu loh. orang pajak nggak bisa baca. Orang pajak hanya dapat laporan dari sistem. Ini loh pajaknya Pak Asrul, ini loh pajaknya si Anu. Nanti kita dikasih faktur pajaknya, Pak. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, mari. Ini Pak M. Bawani, saya bacain. Untuk meyakinkan member baru dibutuhkan fisik emasnya. Kalau emas Quantum Metal udah kita tarik, apa bisa dijual lagi ke QM? Jawabannya tidak. Ya, karena QM tidak terima pembayaran dalam bentuk emas batangan. Jualnya di toko emas ya Pak ya? Ya. Jualnya di toko emas. Iya, jualnya di pasar, di toko emas, ya kan? Itu kalau udah berbentuk fisik. Jadi ya nggak bisa di GCA-kan lagi, nggak bisa di GAE-kan lagi. Bisanya dibawa ke Pegadaian saja. Kalau sudah berbentuk cetakan. Cicil. Ya, silakan cicil di Pegadaian. Oke. Selamat malam Pak Herman, boleh bertanya? Silakan Bu Novi. Nah, ini yang mengenai orang Indonesia yang di Singapura, Pak Herman. Siap, Tadi kan kalau memang warga negara Singapura memang masih di lock gitu ya untuk registrasi. Tapi kalau untuk orang yang warga negara Indonesia yang di Singapura itu bisa ke CS, bisa dibantu gitu ya Pak ya? Iya, itu tadi Pak William bilang lapor CS. Nah, maksudnya bisa dibantu jadi nanti dia rekeningnya bisa rekening Singapura gitu ya Pak? Iya, bisa register juga dan bisa pakai rekening Singapura ya Pak William ya. Maksudnya gimana? Sorry. Orang Indonesia, dia tinggal di Singapura yang tadi saya bilang udah sekian tahun, rekeningnya adanya rekening Singapura, tapi dia warga negara Indonesia. Bisa nggak? Oh. Nah, dia transaksi dengan cuma rekening sekarang ini kalau mau pendaftaran di negara Singapura, sebenarnya pendaftarannya belum bisa itu. Ya, dia warga negara Indonesia. Kan tadi katanya bisa lewat CS gitu kan, didaftarkan sebagai warga negara Indonesia, tapi kalau kita secara ini sendiri, registrasi sendiri itu kan di lock ya, rekeningnya harus rekening Indonesia. Nah sekarang orang itu tidak punya rekening Indonesia karena memang sudah lama di Singapura, tapi dia tetap warga negara Indonesia. Itu bisa dibantu registrasi lewat CS, dia tetap Indonesia, tapi rekeningnya bisa Singapura nggak Pak? Kalau untuk Malaysia, Indonesia, mau orang Indonesia di Malaysia ya, itu bisa. Cuma kan pendaftaran khusus yang mau di negara Singapura, pendaftarannya masih kita di stop sementara. Belum walaupun terbuka. Orang Indonesia? Nah, walaupun orang Indonesia. Oh, jadi bank Singapurnya yang belum boleh, Bu. Kalau bank Singapurnya, masalah bank Singapurnya. Jadi belum bisa ya, Pak ya? Belum bisa. Terus untuk pertanyaan kedua boleh ya, Pak ya? Ya kan. Ini yang kalau kita terima virtual account itu kan berlakunya 2 hari ya, Pak ya? Iya betul. Kita bayar. Waktu order ya 48 jam. Kita order. Ini sebenarnya saya untuk mau membuktikan harga mana yang ditetapkan. Apakah harga waktu kita order atau harga waktu kita transfer. Nah, tapi saya coba begitu, ternyata baru 1 hari transaksinya sudah hilang Pak di pending payment-nya. Jadi saya tidak bisa buktikan karena saya
saya sebenarnya pengen buktikan sebenarnya kita dapat harga emasnya itu waktu kita log transaksi atau waktu kita bayar. Nah, tapi minggu kemarin saya coba waktu harga emas lagi turun itu saya log gitu ya Pak ya. Terus saya mau bayarnya besoknya. Ternyata pas besoknya saya lihat di pending transaction sudah hilang. Jadi saya udah nggak bisa execute transaksi saya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu waktunya 2 hari atau sebenarnya harus langsung transfer ya Pak? Wah, kalau ini saya harus dicek dulu. Kalau kita punya withdrawal account itu kan memang 2 hari, 48 jam. Betul. Oke, kalau yang terjadi seperti kasusnya, nah ini mungkin ada permasalahan di kita punya payment gateway. Karena kan withdrawal account itu yang muncul itu kan dari PTP yang ke sistem kita. Betul. Itu. Oh, ini jadikan Soalnya satu. saya sudah 2 kali saya coba, benar setiap baru sehari sudah hilang, gitu loh Pak. Jadi saya ingin ini sebenarnya bisa 2 hari atau emang harus bayar ya? Itu aja yang saya ingin konfirmasi dari Pak William. Oke, boleh. Ini saya catat dulu. Nanti saya akan coba mencari tahu dengan payment gateway-nya. Oke, makasih Pak William. Oke, lanjut. Ada Bapak Cia atau Ibu Cia ini ya. Bukti kalau dari Bapepti sudah dapat keluar izin bisa lihat di mana. Bapak atau Ibu tinggal lihat di websitenya Bapepti. Ya, itu muncul kok. Siapa-siapa aja perusahaan yang sudah ada nomor izinnya. Nanti ada nomornya atau kita Google aja. Izin Bapepti Emas Digital itu nanti ada list ya. Langsung dari websitenya Bapepti kita cek ya. Bukan di websitenya QM. Nah, di website QM juga pasti dipasang ya, tapi tentu yang lebih akurat adalah website Bapepti langsung kita cek ya. Jadi kita pastikan dari website Bapepti. Terus Pak Suhanda mau coba lihat display name. Oh, display name itu untuk bisa ganti username dan saya cek di setting dan edit profile tidak ada display name. Ada Bapak turun agak ke bawah ya Pak ya. Bapak klik profil, Bapak lihat setting agak di bawah itu ada Pak, turun bawah. Ya. Kalau hari libur kata stok emasnya cuma 2 kilo. Kalau saya tidak keliru, cuma Sabtu lalu omset upline saya 1 hari bisa tembus 9 miliar pon. Ya, belakangan ini dari tambah omsetnya Pak ya. Kalau dulu memang hanya 2 kilo, belakangan ini 2 bulan terakhir ini ya. Itu saya lihat omset sampai hari Minggu pun masih ready ya. Pak Haris Reza, sebenarnya regulasi udah jelas Pak. Tinggal memang prosesnya aja yang agak lama ya Pak ya. Jadi kita tinggal tunggu aja proses. Memang prosesnya lama untuk emas digital ini. Karena banyak yang harus dicek. Pak Artono mengatakan buat trading view sendiri. Harga sama Pak. Tidak ada bedanya. Kalau perusahaan QM yang buat trading view-nya justru orang tidak percaya. Kita harus lihat di sistem yang independen. Di trading view itu banyak pilihan goal Pak. Bapak pilih goal yang paling atas. Karena kalau ya goal future itu beda. Goalnya forex itu beda. Kita ambil goal yang spot paling atas. Itu sama. Kan di webnya QM kan setiap 5 menit berubah Pak Herman. Iya, di trading view setiap detik Pak. Katanya kan di trading view di webnya QM itu kan perubahan harganya kan setiap 5 menit. Iya. Ya, kalau kita cek di trading view yang biasa kita pakai kan ada perbedaan itu Pak Herman. Iya. Perbedaannya yang 5 menit itu aja Pak. Nggak perlu dipermasalahkan itu. Paling bedanya juga nggak sampai 5 rupiah, kadang 10 rupiah. Itu nggak perlu dipusingin lah itu. Antam hanya update harga 2 kali sehari. Kita update harga per 5 menit itu sudah the best lah Pak. Jadi misalnya begini Pak Herman, di trading view itu pas di grafiknya itu kan paling bawah itu Pak Herman. Iya. Misalnya harganya di 18-17. Apakah juga di webnya
QM juga harganya sama. Sama. Pas pergantian 5 menit Bapak cek itu sama. Tapi kalau udah jalan 4 menit berikutnya, ya itu sudah terjadi perubahan. Tapi begitu pergantian 5 menit, Bapak cek, Bapak screenshot, Bapak hentikan angkanya, Bapak cek lagi di web QM itu pasti sama. Tinggal bagi 31,1, ikutin harga dolar yang ada di web. Oke, terima kasih. Sama Pak, ya saya udah pernah coba hitung, sama. Justru kalau QM bikin harga sendiri Pak, itu orang nggak percaya. Kita lebih bagus harga itu ngikutin benar-benar website independen market dunia. Nah, tinggal cek benar nggak nih QM ngikutin harga dunia. Nah, itu lebih fair. Tapi kalau QM bikin trading view sendiri nanti dibilang akal-akalan. Hanya untuk kita aja Pak Herman gitu. Enggak, ikutin yang independen harga dunia karena kita pastikan harga kita sama dengan market dunia. Oke. Ya. Oke, ya bisa lihat di gold price, bisa lihat di trading view ya. Sama itu. Gold price dengan trading view itu sama. Walaupun website yang berbeda, tapi harganya sama. Oke, pertanyaan lain silakan open mic. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi, setelah itu kita boleh. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bisa, Pak. maaf, bisa bertanya Pak. Ya, silakan Sehubungan Pak. dengan tadi pembahasan Pak William ini masalah perpajakan Pak. Iya. Nah, saya masih kurang paham Pak, bagaimana dengan pajak yang bersifat finalnya Pak, pada saat ada keuntungan, kemudian bagaimana, apakah ada pajak pembelian atau PPN, kemudian kedua itu kan tadi ada memang pajak penghasilan untuk keuntungan yang fee yang didapatkan dari QM Pak. Ya, jadi kalau jadi ketiga tadi Bapak William juga sampaikan bahwa nanti akan ada semacam faktur atau bukti lampiran pelaporan pajak Pak. Ya, faktur Tapi pajak. yang bikin saya bertanya juga Pak dalam hati, ini kan kita beli ini kan emas ceritanya di luar negeri Pak. Otomatis ada kan bea cukai di situ yang harus kita, apakah ada hubungannya dengan bea cukai Pak? Kemudian keempat Pak, masalah data pribadi, kalau bisa enggak ini tadi kan di live itu dibahas untuk memunculkan beberapa data pribadi. Apakah bisa QM itu bisa tidak usah memunculkan beberapa data pribadi, tapi tetap menguntungkan bagi dealer, bagi anggota-anggotanya Pak? Karena ini kan kerahasiaan kita ini juga kan harus dijaga Pak. Ya. Itu saja Pak William dengan Pak Herman, minta tolong Pak petunjuknya. Jadi Assalamualaikum. saya bantu jawab dulu ya, nanti sebelum Pak William bantu lengkapi ya. Yang pertama data pribadi untuk transaksi itu memang sekarang udah dihilangkan Pak, sudah berganti dengan nomor kode. Jadi sesuai dengan permintaan Bapak, data pribadi pembelian ya Pak ya. Mungkin Bapak hari ini beli GSA 10 kilo atau 1 ton atau apa berapapun, siapapun 1 gram tidak ditampilkan lagi namanya. Itu sesuai harapan. Kemudian untuk Indonesia, emas kita adalah Antam Pak. Jadi wajib Antam. Jadi tidak ada bea cukai karena kita tidak impor emasnya, memang pakai Antam di Indonesia. Iya Pak. Oke, berarti terjawab tidak ada cukai. Nah, terus tadi pertanyaan saya jawab dari belakang nih. Yang nomor 2 apa ya tadi Pak? Lupa saya Pak. Maaf Pak, itu apakah tidak ada ini pajak yang bersifat final Pak? Perpajakan ya. Perpajakan tadi nanti Pak William boleh tambahkan. Cuma dari yang saya tangkap tadi, ini perpajakan ini kan belum diberlakukan, tetapi sedang diproses ke sana, akan diberlakukan. Kemudian kalau yang namanya akan ini kan belum final sejauh mana ini diberlakukan. Makanya tadi saya minta Pak William nanti kalau sudah diberlakukan, tolong kita dibuatkan trainingnya supaya kita bisa paham detail step by stepnya. Tapi saat ini memang masih belum lengkap Pak, jadi belum bisa dijawab dengan detail karena sedang berproses. Nantinya setelah final, setelah diberlakukan, nah baru kita bisa minta penjelasan lengkapnya. Iya Pak, makasih banyak Pak William mau menambahkan, silakan Pak William. Masih ada Pak William kah? Ada, masih ada.
Ya. Jadi untuk soal perpajakannya, nanti kita akan sampaikan secara resmi kalau sudah ada keputusan dari kantor perpajakan, soalnya gimana. Nah, tadi kan ada sempat berbahas soal seperti PPN, itu tidak ada kita. Nah, kalau yang kena itu hanya untuk yang kita bilang PPH. PPH adalah pajak massa, itu PPH 21 untuk penghasilan. Penghasilan untuk apa? Untuk yang penerimaan komisi. Misalkan yang konsultan kita, yang member-member kita yang terima komisinya. Oke, ini akan kena itu namanya PPH 21 atas nama pribadi, atau PPH 22 itu atas nama atas badan. Misalkan yang daftar pakai PT atau CV seperti itu. Nah, tapi ini nanti kita akan ada konfirmasi dulu. Nah, tunggu respon final dari perpajakan. Iya, Pak. Jadi keuntungan dari atau profitnya dari produk yang GAE 5 kali atau 10 kali itu tidak ada kena untuk pajaknya. Tapi dengan kebijaksanaan masing-masing, mau untuk melaporkan di SPD tahunan, ya silakan. Itu. Ya. Kalau untungnya gede, sebaiknya lapor. Mana tahu kelola dana 1 miliar, terus dapat profit 2 miliar, wah sebaiknya lapor dah itu. Iya, betul itu, Pak. Tapi Betul, kalau Pak hanya Irman. 1 unit GAE, 2 unit GAE, ya itu kembali pada masing-masing aja. Iya. Masalahnya, maaf Pak Irman, biasa kita dikena surat cinta dari perpajakan, Pak. Iya, repot juga itu kalau begitu kan. Iya. Tiba-tiba beli aset banyak, tapi laporan pajaknya kecil. Betul, Pak. Makasih banyak Pak Herman, Pak William, bantuannya, Pak. Ya, oke. Saya rasa Pak William, kalau ada tambahan, kita penutup. Silakan Pak William. Oke, sebenarnya buat saya kan cukup untuk sharing buat malam ini. Apabila nanti kalau ada update yang terbaru, berita atau kabar yang terbaru, nanti kita juga akan sampaikan kepada teman-teman kita semua. Oke, jadi dari saya hari ini kesimpulan yang sedikit saya tambahkan, Pak William sudah memastikan bahwa proses ke ICDX dan ke bursa itu sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin melihat dokumennya, dipersilakan ke kantor. Cuma saat ini untuk Bapepti kita sedang menunggu pihak Bapepti menentukan jadwal. Jadi kalau ditanya kapan jadwalnya Bapepti datang, ya Pak William nggak bisa jawab karena itu Bapepti yang menentukan ya. Kita berharap secepatnya. Jadi teman-teman kita doakan aja bersama, mudah-mudahan minggu ini Bapepti sudah datang untuk cek fisik ke kantor kita, supaya setelah itu kalau udah cek fisik, biasanya dari pengalaman yang lain-lain, itu 2 minggu ya, harusnya nomornya udah keluar ya Pak William ya. Betul. Nah, tinggal kita tunggu deh, semoga pihak Bapepti secepat mungkin bisa datang untuk cek fisik ya. Nah, itulah kesimpulan hari ini. Jadi yang masih penasaran boleh datang ke kantor nih, Pak William sudah welcome nih. Kita mau datang ke kantor untuk lihat surat-suratnya, silakan ya. Oke, semoga pertemuan kita malam ini membawa banyak manfaat buat Bapak Ibu supaya bisa sharing-sharing lagi ke timnya dan segera action Bapak Ibu. Jangan sia-siakan momentum ini ya, karena belum pernah ada perusahaan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi maksimalkan. Oke, dari kami cukup sekian. Salam sukses. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak William, Pak Herman. Terima kasih Pak William. Terima kasih Pak Herman. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.